Halo teman-teman, siang hari ini saya sedang berusaha menyelamatkan pohon kakao yang sudah sekarat. Nah ini teman-teman, kalau kita perhatikan daunnya sudah rusak, sudah kuning seperti ini. Dan daunnya sudah pada rontok tuh. Nah kalau kita bandingkan dengan pohon yang sehat, nah ini tidak ada kerontokan daun seperti ini guys, apalagi di musim hujan. Dan kalau kita perhatikan di pohon itu ada serangan seperti ini guys. Nah ini dia. Jadi ini sengaja kita lukai-lukai seperti ini guys, tapi lukanya itu dibuat acak, jangan juga terlalu dalam sekali. Nah ini tujuannya saat kita penyiraman insektisida dia benar-benar bisa masuk gitu. Dan ini serangannya teman-teman, kalau sudah seperti ini sampai ke akar-akar kena jamur tuh. Jamurnya berwarna agak kemerah-merahan. Nah teman-teman, kalau ini tidak segera ditangani, 1 minggu lagi ini kakonya bakal mati. Dan kemarin itu teman-teman, serangannya cepat banget. Jadi saya itu ceritanya tidak sempat ke kebun 7 hari karena ada rewang dan ada sakit juga, sempat nggak enak badan. Dan begitu saya kemari sudah ada beberapa pohon ada yang seperti ini guys. Serangannya parah banget, cepat sekali. Padahal minggu lalu ini masih utuh, masih normal, daunnya hijau semua. Wah cepat banget guys, serangannya harus segera ditangani. Dan ini adalah contoh yang sudah mati. Ini yang sudah mati teman-teman karena lambat ditangani. Bukan lambat sih sebenarnya. Nah ini sudah saya tangani juga teman-teman. Ini bekas luka-luka di pohonnya sedikit yang sudah saya isi obat juga, tapi tidak mempan teman-teman. Dan di sini juga mati kemarin. Sama kasusnya, ini sudah saya ganti dengan pohon baru. Yang sana juga teman-teman tuh. Jadi kerdil dia karena sempat terserang juga sebelumnya. Nah, jadi seperti itu modelnya guys. Nah ini juga guys, ini gejala awalnya itu seperti ini. Jadi akan muncul bercak dulu sedikit seperti ini. Ini kalau tidak segera diatasi dia akan membanyak melebar seperti tadi. Oke guys, jadi merawat kakao itu benar-benar sulit kalau menurut saya. Tidak segampang yang kita bayangkan teman-teman. Wah ini sudah seperti ini dia, lambat dikit aja ini udah mati nih. Tapi nggak tahu juga perkembangannya nanti. Kalau pohonnya masih kuat dia bakal selamat, tapi kalau pohonnya udah nggak kuat pasti bakal dead guys. Oh, saya akan langsung menyiramkan insektisida. Ini saya sudah buat campurannya teman-teman seperti ini. Ini adalah insektisida dan juga fungisida. Saya isi sedikit pupuk cair untuk nutrisi ke pohonnya, dan juga saya isi dengan perekat. Oke teman-teman, saya siram dulu pohon ini. Teman-teman, ini adalah contoh pohon yang selamat dari serangan seperti itu. Nah ini saya lihatin dulu teman-teman. Jadi ini batangnya kemarin ini sudah hancur sekali. Nah jadi seperti itu teman-teman, jadi lukai-lukai dulu baru diisi insektisida dan obat jamur juga. Nah ini syukurlah bisa selamat ya teman-teman, tidak jadi is dead, dan dia sudah ada buahnya juga. Tapi ini adalah jenis 45 yang memang buahnya itu jarang guys. Ini saya belum ada modal, ini rencananya saya akan tempel dengan jenis klon S2 atau 45 yang lainnya. Nah 45 jenis ini teman-teman, teman-teman lihat nih kulitnya nih yang seperti ini nih, kulitnya tebal, hatinya besar, dan buahnya jarang begitu. Nah ini contohnya kayak S2 yang pohonnya jauh lebih kecil teman-teman. Ini buahnya sudah mulai banyak tuh, padahal pohonnya masih jauh lebih kecil dari 45 tersebut. Oke guys, perbedaannya sangat jauh sekali ya tuh. Sekarang insektisida saya sisa segini guys. Oh banyak sekali pohon yang rusak. Ini contohnya nih. Ini sudah mati sebelah teman-teman. Udah kering, sudah tidak ada lagi nih kambiumnya. Udah kering sebelah teman-teman. Tinggal sebelah sana yang masih utuh nih. Harus segera nih kita atasi teman-teman ya. Aduh kasihan banget ini, untuk nyari kakao sebesar ini butuh waktu yang sangat lama sekali. Walaupun dia kakaonya yang jenis bibitnya kurang unggul lah begitu, tapi tetap aja kita rawat karena untuk membuat pohon sebesar ini butuh waktu bertahun-tahun guys. Nanti kalau dia udah sehat kita bisa stempel di sampingnya dengan entres yang lebih unggul. Nah teman-teman, ini hampir luput dari pandangan saya karena posisi serangan ini di bawah sekali teman-teman.
tepat di atas tanah sekali tuh, nggak begitu kelihatan. Nah ini sebenarnya penyebabnya adalah campuran antara ulat, semut dan juga jamur guys. Jadi sekarang kita sudah lingkari pohonnya, jadi tinggal kita siram aja dengan cairan sudah saya siapkan seperti ini. Nah kita siram seperti ini teman-teman. Yang sudah kita lukai tadi itu kita siram, melingkari batangnya dan pastikan sudah basah semua. Kalau perlu batang yang di atasnya ini kita siram juga supaya insektisidanya ini mengalir perlahan-lahan saat hujan nanti guys. Seperti ini. Jadi kita basahin semua. Nah berharap nanti pohon kakonya ini bisa selamat guys. Seperti yang saya bilang tadi, untuk menanam pohon kakao sampai sebesar ini sangat sulit sekali. Ini sudah mulai berbuah dia teman-teman. Ada udah malah kena serangan seperti itu. Oke, ini juga pohon kelapanya kena serangan teman-teman, tapi sudah saya semprot juga. Sudah saya semprot yang banyak kemarin di pohon itu. Parah emang di kebun saya ini. Karena ini dulunya bekas sawit teman-teman. Ini bekas lahan sawit. Nah ini bekas lahan sawit teman-teman, ini akarnya masih ada. Tuh. Di sebelah sana itu masih ada hidup beberapa pohon. Sudah susah sekali dibunuh guys. Kuat sekali pohonnya. Padahal sudah saya sensor, sudah isi Starlon, saya isi DMA apa semua, masih kuat banget. Luar biasa emang. Seperti pohon ini dia, pohon aren kuat sekali. Oke guys, saya lanjut kerja lagi. Masih banyak yang harus saya cek.